Ini di dalam lapas, polisi lawan warga narapidana. Masalah kemarin. Sebenarnya polisi yang pancing mereka. Sejumlah narapidana di lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah menyerang anggota polisi yang ada di lokasi. Polisi diserang saat sedang melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat siang, akibatnya 2 polisi terluka dan sebuah mobil dinas rusak. Tadi ada kejadian yang terjadi di lapas Nabire. Ini mungkin kita flashback ke belakang karena hari Rabu kemarin itu ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Sebelumnya 3 napi kabur menggunakan tangga kayu untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter. Saat kejadian tidak ada petugas di lokasi karena kekurangan personel. Ketiga napi yang kabur merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Libur panjang menjelang Hari Raya Waisak, sejumlah kawasan wisata dipadati pengunjung. Jemaah calon haji asal Indonesia yang tiba di Kota Mekah melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Jelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar ritual melarung lentera di Sungai Progo. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kericuhan terjadi usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC. Bahkan insiden yang terjadi usai laga ini juga berujung pemukulan oleh aparat keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Stadion Gelora Bangkalan tiba-tiba meledak beberapa saat usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC berakhir. Para pemain maupun ofisial kedua tim terlibat keributan di pinggir lapangan. Insiden bermula saat wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai dengan skor 2-3 untuk kemenangan Borneo FC. Diduga karena kegirangan bisa meraih kemenangan di kandang lawan, sejumlah ofisial tim tamu melakukan selebrasi berlebihan, bahkan hingga di depan bench pemain maupun ofisial tim tuan rumah. Selebrasi kemenangan provokatif inilah yang kemudian memantik emosi sebagian ofisial Madura United. Kondisi chaos pun langsung terjadi antara kedua tim.
Aparat keamanan dan perangkat pertandingan pun berusaha meredam situasi panas kedua pihak. Meski sempat mereda, insiden kembali terjadi di lorong stadion menuju ruang ganti pemain. Hal ini setelah terjadi pemukulan oleh salah satu anggota petugas keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Terpancing karena adanya ofisial dari tim Borneo yang memprovokasi teman-teman dari tim Madura. Mungkin dari saya pribadi itu merupakan suatu hal yang kurang respek lah. Walaupun mereka posisi menang ataupun kalah, respek di atas segalanya, tetap di atas segalanya. Kami semua menyayangkan, teman-teman menyayangkan, semua supporter di Indonesia juga menyayangkan hal-hal yang memprovokasi. Itu tidak menunjukkan sifat respek. Meski sempat terjadi beberapa kali insiden di dalam stadion, namun suasana di luar stadion malah terlihat kondusif. Tim tamu Borneo FC pun bisa pulang menggunakan bus tim mereka dengan aman, tanpa ada gangguan apapun dari supporter tuan rumah. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, jajaran kepolisian Resort Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam satu pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 di antaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas di wilayah administrasi Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas meresahkan dalam Operasi Berantas Jaya 2025. Satu persatu bendera ormas yang terpampang di ruang publik seperti pagar, pembatas jalan, pohon perindang hingga halte bus dan JPO langsung diturunkan paksa oleh petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menertibkan 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Di Bandung, untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, polisi gelar patroli dan razia di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi jelang gajian. Dengan adanya patroli, razia dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Terima kasih buat Bapak Polisi yang sudah hadir mengamankan, sangat membantu sekali. Teh biasanya gimana teh, semrawut atau gimana kalau bubaran pabriknya? Iya, sama sering macet gitu. Alhamdulillah sekarang sangat terbantu. Kami
kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut-atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemdagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden RI dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM terkait program pendidikan barak militer bagi anak-anak. Deddy pun mengajak semua pihak yang mengkritiknya untuk ikut menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan oleh orang tuanya. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan selaku pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan
manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi pun menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Deddy juga mempersilahkan bagi pihak-pihak yang kontra dengan kebijakannya untuk menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan mengikuti pendidikan di barak militer. Jadi, agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Hingga saat ini tercatat 274 siswa SMA dan SMIK yang mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi bapak angkat bagi anak yatim yang diduga nakal hingga ikut pelatihan di barak militer. KDM berjanji akan membiayai pendidikan anak-anak yatim dalam pelatihan. Kamu tidak punya ibu yang meninggal. Punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Pernyataan Deddy Mulyadi ini langsung disambut antusias oleh para siswa yang menjalani pendidikan di Markas Kodim 06109 Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyatakan akan menjamin serta membiayai kebutuhannya. Usai memberikan semangat dan arahan kepada para siswa, KDM menilai metodologi yang diterapkan di Sumedang ini sudah baik karena meliputi fisik, kesehatan, asupan gizi, serta wawasan yang menjadi dasar utama untuk melihat perubahan keluar nanti. Pada kesempatan ini, Deddy juga menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya harus dievaluasi total. Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali ini juga bagian dari introspeksi pendidikan. Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara total. Deddy Mulyadi juga memberikan seekor kuda bagi salah satu siswa yang kerap bolos sekolah lantaran sering mengikuti tradisi kuda renggong. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Ramai sekolah militer untuk anak nakal, sejumlah istri meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan menuntut istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online. Lamun ngirim paket, ulas dikirim ke kantor wae. Kan gaji kuridinya. Paket COD, kudu ke kantor wae deui. Aduh. Biar aku kudu laporkan ke Kang Deddy mah. Pak tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Si pangawakeun gerak ka barak, ya sina wajib militer lah. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Iya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Ka barak Pak Deddy salaki abi candak ka barak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa eta pelatihan wajib militer.
disiplin lah. Teu hees wae. Gurejakeun usahana. Kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Salaki nu hees wae kumaha Pak Dedi pangmawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Dedi nih Pak Dedi, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Dedi angkut ke barak. Kawasan Braga Kota Bandung ramai wisatawan di libur panjang Waisak 2025. Tetaplah bersama kami di Sindo Malam.